Pranam Guruji, apakah itu berarti badan kita sama-sama nggak pernah istirahat seperti alam semesta, Guruji? Yang merasa istirahat itu lapisan badan yang mana, Guruji? Ini tadi berkaitan dengan yang Kecuali pertanyaan. tidak ada istirahat, everything is moving. Kita bisa memperlamban atau mempercepat. Tapi tidak ada sesuatu yang statis di alam semesta ini. Coba sekarang bumi kita sedang berputar dengan berapa? Kalau nggak salah berapa ribu kilometer per jam atau berapa ya? Ya, tapi kita nggak merasakan. You know, the speed of our Earth, this planet, is thousands of kilometers per hour. Melebihi pesawat. Betul, betul. Kita berada di Kalau pesawat aja, pesawat itu berapa? 700-800, saya nggak ingat persisnya. Kilometer per jam, itu saja kita sudah nggak merasakan kita sedang bergerak kan. betul. Kita sepertinya statis. Ya. Bayangkan kalau 3 atau 7 kali lipat dari pesawat. Makanya kita sepertinya nggak terjadi apa-apa, padahal sedang we are moving. Nggak ada satupun yang statis di alam ini. Ya kalau kita merasakan bisa hancur. Oh iya. Bisa muntah-muntah. Betul. Dan sekarang dengan dalam kebodohan kita, dalam kita itu begitu tergantung pada pikiran kita, kita ingin mempertahankan sesuatu, padahal nggak bisa ditahan. Yoga Sutra Patanjali jelas sekali. Dan begitu banyak naskah-naskah kuno di Dibantara, di wilayah peradaban kita. Ganapati Tattva, Brahaspati Tattva, begitu banyak. Kalau kita membaca secara baik, bukan cuma, oh kita punya khazanah yang hebat, kita punya lontar kuno, kita punya, baca nggak? Kalau dibaca, luar biasa loh, kita selama ini hidup dalam satu kebodohan. Ingin mempertahankan sesuatu padahal semuanya sedang bergerak. Kenapa manusia dibuat seperti itu, Guruji? Ego. Again. It's ego. Adakah penjelasan yang lainnya mungkin selain ego? Nggak ada. Habis kisahnya, kesannya there is no escaping gitu. No escaping, it's just binary. It's not untuk matematika dunia ini nggak butuh 10 digit, 2 digit cukup. Bahkan bagi orang-orang yang kesadarannya sudah meningkat, 1 digit cukup dia. Jadi kalau yang digitnya semakin banyak, semakin tak pandai. Semakin kepalanya semakin banyak, seperti Dasyamuka, seperti Ravana. Tapi kan dia pintar, Guruji. Iya, karena 10. Kita sekarang udah lebih dari 100 kepalanya. Aduh, udah berat ini. Oke, iya. Pantesan berat sekali ini. No, the thing is, either kepalanya 1, ya, atau kepalanya begitu banyak nggak terhitung. Vishwarupa. Oh, itu mah lain level itu, Guruji. Iya, tapi salah satu. Jadi My guru used to say, kamu menjadi begitu besar, sekarang kita sedang diikat, sedang rantai. Menjadi begitu besar sehingga rantai itu putus sendiri, patah sendiri sebenarnya. Atau menjadi begitu kecil, begitu ciut, sehingga bisa keluar dari rantai itu. Sekarang maunya kita apa? Kita besar sekali kagak, kecil sekali enggak. Tanggung. Jadi kita tanggung, makanya terantai terus kita. Yang lebih mudah sebetulnya mengecilkan atau membesarkan, Guruji? Saya mencoba untuk membesarkan, tapi nggak mampu. Akhirnya mengecilkan aja deh. Wah. Sampai usia berapa itu, saya 17-18 tahun, I was very much into Vivekananda, dan saya mau membesarkan, tapi nggak bisa juga akhirnya. Wah, jadi lebih susah berarti membesarkan. Lebih susah atau terjebak? Bukan, sebenarnya rantainya itu agak fleksibel juga, dari besi yang fleksibel. Jadi kita besar, dia juga elastis besar juga. Oke, berikutnya Rahayu, Bapak Guruji dan Marcena, perihal melampaui mind ini menarik. Mohon pencerahannya Guruji mengenai mengiris atau membelah mind dengan menggunakan mind. Matur sembah suwun. Terima kasih. The thing is,
Berikan dia pekerjaan sampai dia itu nggak bisa melakukan sesuatu. Mhm. Bisa dengan cara itu yang saya tadi berikan contoh, membesarkan sampai Ya, pecah, seperti balon, ya kalau sekarang kita pakai contoh balon deh, biar lebih mudah begitu. Ditiup terus sampai dia pecah, ya, atau balon itu kempesin. dikeluarkan anginnya, dikempesin. Hmm. Jadi tergantung pada mana yang lebih cocok dengan kita. Mhm. Mana yang lebih cocok dengan kita. Kalau kita melihat sejarah Dwipantara, sejarah Nusantara kita ya, kebanyakan kekawin kita itu 50-50. Ada unsur gyana, ada unsur pengetahuan sejati, ada unsur bakti, devosi. Ya. Ya, kita baca Sutta Soma aja. Itu unsur bakti dan unsur jnananya dua-duanya agak seimbang sepertinya. Jadi Seimbang. ya hampir seimbang. Jadi kita bisa lihat bahwa memang para resi zaman itu juga memberikan pilihan. Mana yang kira-kira lebih Cocok. cocok bagi diri kita. Itu berarti pilihan lagi atau they encourage? No, they don't encourage. You Ah, see, the thing is sekarang tergantung pada diri kita. aha. Tergantung pada samskar kita lahir sebagai apa, dari mana. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang tuh ada tuntutan zamannya lagi. Tapi kalau kita bahas step lain kali deh. Kita panjang nanti. Itu kepanjangan berarti ya. Jadi Panjang. ada edisi khusus.